Segala hormat, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah kami yang ada di sorga. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan Allah yang telah memanggil kami untuk masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Saatnya Tuhan berbicaralah kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus dalam penyampaian pemberitaan firman hari ini. Biar setiap perkataan yang terucap dari bibir lidah hamba-Mu itu sungguh-sungguh dikenan oleh Tuhan sendiri. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang kami dengar. Dan dimampukan kami bersama-sama untuk melakukan apa yang kami tahu. Yaitu firman Allah yang hidup, yang berkuasa mengubah seluruh tatanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan atas kami, oleh karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih berbicara mengenai bagaimana kita mengenal Tuhan melalui nama-nama yang ada pada Allah sendiri. Sekali lagi kita akan mengenal Dia, mengenal pribadi Tuhan lewat pemahaman dan pengenalan kita akan nama Tuhan itu sendiri. Hari ini kita akan berbicara Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Pembacaan Alkitab dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saya baca sekali lagi, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini adalah merupakan ucapan syukur dari Rasul Paulus terhadap Allah. Dan di dalam ayat-ayat ini saudara-saudara, atau dalam ayat yang kita baca ini, maka di sana kita menemukan bagaimana Paulus menyebut atau memanggil Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang kekal, yang tak nampak atau yang esa. Dan hanya di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara kita menemukan ayat seperti ini. Atau yang di dalamnya ditemukan atau dituliskan ada 3 hal mengenai pribadi Allah. Yang pertama Allah yang kekal, tak nampak, dan yang esa. Nah, ketiga kata ini merupakan sifat dari karakter yang ada pada Allah itu sendiri. Nah, mari kita simak baik-baik 3 kebenaran yang tertulis dalam ayat ini, saudara. Yang pertama adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal. Pengertian daripada kekal itu secara harafiah artinya tidak dapat rusak. Itu artinya kekal, tidak dapat rusak. Tidak ada batasan apapun yang ada pada sesuatu atau seseorang yang disebut kekal. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal.
baik yang berupa benda maupun yang berupa pribadi. Hanya Tuhan satu-satunya yang kekal. Tuhan adalah kekal karena Dia selalu ada dan akan selalu ada. Sekali lagi, karena Dia selalu ada dan akan selalu ada. Sangat berbeda dengan kita manusia. Dalam diri kita sebagai manusia ada banyak perubahan. Ada banyak hal yang akan berubah. Yang dulu tidak seperti itu tapi sekarang jadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua bisa berubah. Diri kita berubah, manusia berubah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, akibat perubahan itulah makanya kita sebagai manusia bisa mati. Karena apa, saudara? Karena kehidupan yang ada pada kita itu bukan berasal dari diri kita. Sekali lagi, kehidupan yang ada pada kita itu bukan berasal dari diri kita. Hanya Tuhan yang memiliki hidup dalam dirinya. Oke. Artinya kalau saudara dan saya hidup, karena ada unsur kehidupan yang diberikan pada diri kita. Dan kalau suatu saat unsur kehidupan itu ditarik, diambil daripada kita, maka kita akan mati. Tetapi Tuhan tidak ada unsur hidup yang diberikan padanya, oleh karena hidup itu sendiri ada pada dirinya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua kehidupan lainnya, apapun yang hidup di dunia ini, itu semua pemberian yang bersumber daripada Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya boleh hidup hari ini karena Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Dan kalau suatu saat kehidupan itu diambil daripada kita, maka kita tidak akan hidup lagi. Tapi Tuhan memiliki hidup dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah kekal. Tidak akan ada awalnya, tidak akan ada ujungnya. Alkitab berkata Yesus menyebut dirinya sebagai yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tapi awalnya tidak dibentuk, akhirnya tidak akan berakhir, saudara-saudara. Nah, lebih lanjut, Nabi Yeremia pun, saudara-saudara, menyebutkan Allah sebagai Raja yang kekal. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-10 Alkitab berkata, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Raja yang kekal. Tidak ada raja manapun di dunia ini yang kekal. Oleh karena raja bisa mati. Karena kehidupan diambil daripadanya. Tapi Allah disebut sebagai raja yang kekal. Oleh karena dialah pemilik kehidupan itu sendiri. Kehidupan yang ada pada dirinya bukan bersumber daripada yang lain. Karena Allah adalah pemilik kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita percaya bahwa Allah adalah kekal, berarti tidak ada perubahan yang ada pada dirinya. Dengan kata lain, kalau dulu dia menolong orang, dulu dia lakukan mujizat, dulu dia lakukan perkara ajaib, maka kita percaya juga hari ini, saat ini, dan masa yang akan datang pun dia bisa dan sanggup melakukan itu. Oleh karena dia adalah pribadi yang kekal. Mazmur pasal 90 ayat yang kedua. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya
sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Jadi saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tak berubah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Kalau Dia berkuasa menolong pada masa lalu, Dia berkuasa juga menolong kita hari ini. Oleh karena Dia tidak ada perubahan. Dalam dirinya ada unsur kekekalan dan Dia akan tetap ada sampai selama-lamanya. Yang kedua, dalam ayat yang kita baca tadi bahwa disebutkan Allah itu adalah Allah yang tak nampak. Tidak nampak, tidak bisa dilihat oleh kita. Saudara dan saya hari ini beribadah, kita tidak melihat Allah. Mata kita secara jasmani tidak bisa melihat Dia, apakah Dia ada di sini atau tidak. Tetapi kita hanya percaya Dia ada, walaupun kita tidak melihatnya. Kenapa Allah itu tidak nampak? Jawabannya sederhana. Oleh karena Allah adalah roh adanya. Fakta bahwa Allah adalah roh berarti bahwa Allah tidak memiliki tubuh jasmani. Allah Bapa tidak memiliki tubuh jasmani. Kalau Yesus pernah dilihat, disaksikan oleh orang pada masanya dengan melihat dengan mata kepala sendiri. Oleh karena Yesus menjelma menjadi manusia, sehingga manusia bisa melihatnya. Tetapi Allah, yaitu Allah Bapa, Dia adalah roh. Roh itu tidak nampak. Roh itu tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi dengarkan baik. Sesuatu yang tidak nampak oleh mata kita tidak berarti bahwa itu tidak ada. Saya ulang. Sesuatu yang tidak nampak oleh kasat mata kita tidak berarti bahwa itu tidak ada. Sama seperti angin. Kita tidak bisa melihat angin. Yang kita rasakan itu hanya akibat daripada angin, bukan anginnya itu. Tetapi kalaupun kita tidak bisa melihat wujud daripada angin, itu tidak berarti angin tidak ada. Saudara-saudara, mengatakan bahwa Allah itu roh sama dengan menyatakan bahwa Allah Bapa tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Namun meskipun Allah adalah roh, namun Ia juga adalah pribadi yang individu dan yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kita mempercayai Allah yang tak nampak, itu lebih berguna bagi kita. Karena Allah yang adalah roh membuat Dia menjadi tidak terbatas, saudara-saudara. Allah yang adalah roh membuat Dia menjadi tidak terbatas. Kalau sesuatu yang berbentuk, berwujud, Dia akan terbatas. Saudara berbentuk dan berwujud dan saudara terbatas. Saudara hari ini ada di gereja, tidak mungkin ada lagi di tempat yang lain karena kita berwujud. Tapi pribadi Allah yang adalah roh yang tak nampak itu membuat dirinya ada, berada di segala tempat pada waktu yang sama, pada waktu yang berbeda-beda pun Dia bisa ada di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 4 ayat 24. Tuhan Yesus menghubungkan keberadaan Allah sebagai roh. Dan itu sebabnya Dia berkata kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Kenapa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Roh yang dimaksudkan di ayat ini bukan roh Allah, bukan roh kudus, tapi roh manusia itu sendiri. Oleh karena Allah itu adalah roh, maka kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh itu artinya penyembahan kita harus mengalir dari kedalaman kehidupan kita yang paling dalam. Mengalir dari lubuk hati kita yang paling dalam. Saudara-saudara, itulah sebabnya karena Allah adalah roh, maka sekali lagi kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya terbatas pada ruang tempat, terbatas pada ritual, terbatas pada seluruh tatanan acara atau liturgi manapun. Saudara, ini kebenaran yang kedua. Tetapi karena Dia adalah roh, sekali lagi harus menuntun kita untuk makin takut kepada Dia. Jangan saudara pernah berpikir, karena Dia tidak nampak oleh kasat mata kita, Dia tidak ada di sini. Sekalipun Dia tidak nampak, tapi percayalah, Dia ada di sini. Yang ketiga, yang terakhir. Dalam doanya, ucapan syukurnya kepada Allah, Rasul Paulus menyebut Allah yang Esa. Allah yang Esa. Esa itu artinya satu. Sekali lagi, Esa itu artinya tunggal. Tidak ada yang lain. Dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita tidak menyembah ada tiga Allah. Sekali lagi kita tidak menyembah kepada Allah yang terdiri dari tiga pribadi. Tapi kita percaya kepada Allah yang Esa. Kita tidak menganut paham politeisme, menyembah kepada banyak Allah. Tetapi kita menyembah dan mempercayai, menganut paham monoteisme. Mono itu artinya satu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, oleh karena Allah adalah Esa, maka Allah harus dijadikan satu-satunya sasaran kasih kita, sasaran iman kita, sasaran ketaatan kita. Artinya, kita percaya Allah itu adalah Esa, maka tidak boleh kita memiliki kepercayaan atau beribadah kepada Allah lain selain kepada dirinya. Itu sebabnya dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Di sana dengan jelas dinyatakan ada larangan untuk menyembah dewa lain. Alkitab berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini merupakan hukum yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Keesaan Allah menunjukkan bahwa bagi Israel, sekali lagi bahwa bagi Israel yang sudah didasarkan pada firman dan karya perbuatan Allah, maka bangsa Israel dituntut hanya beribadah kepada Yahweh. Tidak boleh kepada yang lain. Hal ini mengingatkan dan mengajarkan kita juga saudara-saudara. Kita harus dan hanya beribadah kepada Tuhan saja.
Jangan pernah memiliki Allah lain, mempercayakan sesuatu atau seseorang, atau memperlakukan sesuatu atau memperlakukan seseorang. Layaknya perlakuan itu hanya untuk Tuhan. Kalau kita memperlakukan sesuatu atau seseorang layaknya perlakuan kepada Tuhan, maka sesuatu atau seseorang itu telah kita jadikan sebagai berhala. Saudara-saudara, ayat yang singkat ini mengingatkan kita, mengajarkan kita hari ini 3 kebenaran yang penting kita pahami dalam hubungannya, dalam kaitannya dengan pribadi Allah. Sekali lagi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Tidak ada perubahan padanya. Dia akan ada, selalu ada, dan tetap ada. Dan yang kedua, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tak nampak, yang menunjukkan bahwa Dia adalah roh. Dan karena Dia adalah roh, itulah yang membuat Dia sehingga dirinya tidak terbatas. Dia bisa hadir dimanapun, kapanpun, tanpa dibatasi oleh apapun juga. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan kita. Kita harus menyembah, harus beribadah kepada Dia saja. Tidak boleh kepada yang lain. Karena hanya Dia Allah yang disebut sebagai Yang Esa. 1 Timotius pasal 1 ayat 17 yang kita baca di awal tadi. Dalam terjemahan sederhana Indonesia ayat itu berbunyi. Oleh karena itu, marilah kita menghormati dan memuliakan Allah sampai selama-lamanya. Dialah Raja yang memerintah selama-lamanya, yang tidak bisa dilihat dan yang tidak akan pernah binasa. Dialah satu-satunya Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan dan mengajarkan kami akan pribadi-Mu. Dan kami hanya percaya dan beribadah dan menyembah kepada-Mu saja. Terima kasih untuk kebenaran ini. Terpujilah Engkau. Biar melalui firman ini kami makin menghormati, makin menghargai, makin takut akan Engkau. Dan makin mempercayai Engkau dalam seluruh aspek hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.